Oh teman-teman Fit Golfers, balik lagi ke channel Swing and Live. Hari ini gue lagi mau jalan ke Bogor Heritage. Mau main sama bokap, sama abang gue, sama satu lagi teman gue Ninoy. Jadi sekarang gue lagi di jalan. Sekarang jam 6. Mungkin sambil jalan gue mau cerita-cerita dikit kenapa gue milih channel ini sebagai channel golf. Hubungan gue sama golf itu gimana, gue kenal golf dari kapan. Gue mau cerita-cerita lah awalnya itu gue sama golf itu gimana. Jadi sebetulnya gue dari gue lahir itu gue udah kenal lah, maksudnya udah ada di lingkungan golf. Karena bokap gue itu sebetulnya dia itu awalnya itu kan kerja sebagai tour leader di perusahaan-perusahaan tour dulu. Tapi dia lebih spesialis ke golf. Jadi dia bikin paket tour untuk main golf, entah domestik, entah internasional. Jadi gue udah kenal lah golf itu apa. Gue masih inget, gue masih kecil banget. Bokap ada video VCD dulu, pakai VCD Tiger Woods. Gue pikir itu bokap gue, karena ya mirip-mirip. Ntar gue liatin mukanya kayak gimana, kayak gini nih mukanya. Nah, jadi memang dulu gue pikir kok kayak Tiger Woods gitu, apa namanya, ini bokap gue apa bukan. Tapi terus lama-lama gue paham itu siapa, Tiger Woods itu siapa. Terus jadi gue dari kecil juga udah tahu lah. Terus sekitar gue zaman SMP lah kalau nggak salah, bokap gue itu akhirnya memutuskan untuk bikin perusahaan tour golf sendiri. Nah karena dia bikin perusahaan sendiri, akhirnya gue tahu betul tuh gimana bokap gue nyiapin paketnya, gimana dia ngubungin hotel-hotelnya, gimana dia ngubungin lapangan golfnya untuk bikin paket segala macem. Dan tiap kali gue liburan sekolah kan gue nganggur tuh, daripada nganggur sama bokap gue disuruh kerja, disuruh bantuin lah. Kalau misalkan ada tour gitu ya, nanti gue yang bikin print out nama-namanya, bikin print out untuk bag-tagnya itu gue bantuin. Terus gue bawa ke tukang fotokopi, dipotong segala macam, dibikin rapi. Kalau teman-teman field golfers yang udah lama mungkin kenal, namanya dipanggilnya sih kalau di tempat golf itu namanya Pak Arjuna. Jadi bokap gue itu udah berkecimpung dunia golf tuh dari gue lahir. Gue sekarang udah umur 28. Sudah lama banget, berarti udah ber-30 tahun dia main golf. Terus jadi gue, abang gue sama adik gue bertiga itu dibesarin ya, kita makan uangnya dari golf gitu. Tapi bokap tuh nggak pernah yang namanya pengen anak-anaknya tuh jadi atlet golf atau gimana gitu, karena memang kita juga bukan orang yang banyak uang. Jadi memang golf itu cuma kan sebagai penyambung hidup ya. Kita ya driving ya. Di antara kita bertiga cuma gue yang bener-bener fokus ke golf. Dan mungkin bokap juga lihat gue punya bakat golf. Gue sempet disewain 2 pelatih. Dulu gue pertama kali dikasih pelatih itu di Modern Land. Gue nggak tahu dia pro atau bukan, katanya sih starter doang, namanya Pak Supri. Tapi kayaknya bokap lihat gue nggak cocok sama Pak Supri, terus akhirnya berhenti. Terus dibawa ke Pondok Cabe, ketemu sama orang yang dulu ngelatih bokap gue, namanya Pak Gimin. Di situ gue latihan bener-bener enjoy, bener-bener ketemu lah swingnya gimana, bener-bener ketemu permainannya gimana. Itu gue pas SMP. Iya pas SMP. Terus tempat turun lapangan dulu gue tuh sekali, cuma pernah turun lapangan sekali di Gading Raya. Dan sejak itu gue nggak pernah turun lapangan karena memang fokusnya bukan ke situ sih. Tapi kalau driving sih tetap, entah gue berangkat sendiri atau berangkat sama bokap, driving sih tetap. Terus pas SMA juga masih latihan driving. Dulu gue sempet nonton Indonesian Open, gue lupa tahun berapa, kayaknya tahun 2008. Dulu juaranya itu Felipe Aguilar, gue inget banget karena gue nonton di sana. Terus setelah SMA gue nyisikan waktu 2 tahun untuk melakukan pekerjaan misionaris, pelayanan agama. Jadi selama 2 tahun itu gue gak nyentuh hal-hal duniawi, gue bener-bener fokus ke hal-hal rohani. Nah itu memang 2 tahun itu gue gak nyentuh golf sama sekali. Kelar misi 2 tahun gue langsung berangkat sorry dari pagi, suara gue begini gak tahu ada yang nyangkut. Nah setelah misi 2 tahun gue langsung pergi kuliah. Gue dapat beasiswa ke Brigham Young University Hawaii. Di sana pun juga gue nggak fokus ke golf. Gue cuma belajar lah, fokus gue belajar di IT. Dan karena memang di sana itu model beasiswanya gue dapat kuliah di sana tapi juga harus kerja, jadi ya nggak ada waktu lah untuk main golf. Cuman sampai sekitar gue mulai junior year lah, itu Ninoy ngabarin gue kalau ternyata di Turtle Bay dekat kampus gue itu memang ada driving range.
Terus gue diajakin, ya gue main-main. Dari situ mulai gue main driving cuma total 3 kali 4 kali mungkin gue sama di Hawaii. Dan waktu di Hawaii itu gue fokus bodybuilding, karena dulu itu gue badan gue tuh kecil banget, bener-bener kayak pensil gitu, tulang semua. Nah di Hawaii gue bodybuilding, akhirnya gue belajar gimana cari gedein badan. Gue dulu bulking tuh sampai makan sampai gumoh gitu, sampai kenyang banget, tapi harus tetap dipaksa. Akhirnya badan gue mulai berisi, mulai gede. Cuman memang 3 tahun ini pandemi gue nggak nge-gym, gue cuma latihan-latihan di rumah. Dan memang efeknya nggak sebagus ketika gue nge-gym sih, tapi seenggaknya gue ototnya tuh nggak terlalu kempes. Nah, makanya terus akhirnya kan dulu gue sempet bikin Instagramnya itu fokus ke bodybuilding, tapi sekarang gue mulai masuk ke golf, karena sekarang gue udah mulai punya waktu, mulai punya sumber lah buat main golf lah, punya uang cukup. Terus gue pikir kenapa nggak gue campur ke golf aja, karena gue juga suka golf kan. Jadi memang gue tuh udah dari dulu banget kenal golf, tapi nggak pernah yang serius, cuma kayak ya bantu-bantu bokap, terus driving. Baru mulai sekarang aja nih, mulai setahun terakhir lah, gue minta 1 set club ke bokap, dan yang dikasih ke gue itu yang dulu gue pakai waktu latihan masih gue remaja. Jadi klub yang gue pakai itu udah tua sebetulnya, Titleist DCI 990. Kalau nggak salah tuh keluaran tahun 99 atau 2000 gitu. Jadi memang udah klub lama, tapi karena gue udah nyaman ya gue pakai aja lagi. Nah karena dulu gue juga kan sempet bantu-bantu bokap ya, kerja ngurusin golf package-nya dia. Gue jadi punya beberapa cerita-cerita, ada yang lucu, ada yang nyeleneh, ada yang ya begitulah ya. Nanti mungkin di vlog-vlog berikutnya gue akan coba ceritain dikit-dikit dulu itu ada kejadian-kejadian lucu apa aja. Kayak jadi semacam gue ngabarin tuh, jadi kalau lu kerja di bidang golf itu lu mungkin akan ngeliat hal-hal yang seperti ini, semacam golf insider gitulah. Nanti gue juga mungkin akan tanya-tanya bokap, tanya-tanya sepupu gue tuh namanya Lina, dia kerja sekarang di Gunung Gelis. Dia juga belajar sama bokap gue tuh, ngurusin tour, ngurusin golf, sampai sekarang dia juga masih kerja di bidang golf. Jadi kalau dibilang keluarga golf ya iya juga, tapi bukan yang secara profesional sebagai atlet sih. Kita cuma menjadikan golf itu sebagai sumber kehidupan aja. Untuk sampai ke level atlet itu pengorbanannya butuh banyak, dan kita nggak punya resource untuk itu. Memang gue sangat bersyukur banget sama bokap gue, karena melalui golf gue bisa hidup. Abang gue sama adik gue tiga-tiganya bisa sekolah, kuliah ke luar negeri, sekolahnya enak-enak semua, makan enak, bisa keliling-keliling, jalan-jalan. Memang itu semua berkat bokap gue yang main di golf. Makanya sampai sekarang pun gue juga, meskipun gue nggak nerusin usaha bokap gue, tapi seenggaknya gue masih main golf. Ya mungkin barangkali kan sekarang pandemi udah mulai kelar, PPKM kemarin udah mulai dilonggarin. Semoga bokap gue ya ada proyek-proyek lagi lah, bikin turnamen atau bikin paket-paket tour, supaya bokap gue tetap bisa ngejalanin hobinya lah. Terus rencananya sih kedepannya untuk channel ini gue pengen ya berbagi cerita. Terus memang gue juga bukan profesional, gue nggak jago, ini aja gue baru turun lapangan kedua. Cuman gue mau kan, karena gue lihat semenjak pandemi ini banyak golfer muda-muda, banyak orang yang mulai antusias sama golf. Gue sih pengennya itu gue bisa kontribusi sesuatu di sesuatu yang gue punya lah. Gue tahu caranya bodybuilding, gue tahu caranya fitness, dan kita tahu olahraga golf juga kan perlu hal yang seperti itu. Kita lihat Rory McIlroy, kita lihat Tiger Woods, Bryson, mereka kan nge-gym juga, mereka ngebangun otot juga, dan itu ngebangun permainan mereka sampai ke level yang lebih tinggi. Dan seenggaknya gue mau kontribusi sedikit lah. Gue juga belum ada sertifikat untuk melatih bodybuilding. Rencana sih nanti pengen ngambil, tapi nggak sekarang. Jadi gue mau bagi-bagi aja lah gimana kita bisa punya tubuh yang kuat kalau mau main golf secara lebih atletis ya, secara atletik gitu. Dan ya semoga vlog-vlog yang begini nih, yang gue cerita-cerita pengalaman gue waktu kerja bantu bokap gue itu juga semoga bisa menghibur. Jadi nggak serius-serius soal bodybuilding mulu lah. Jadi ya ada senang-senangnya dikit. Oke, segitu aja vlog kali ini, vlog nomor 0. Kenapa nomor 0? Because a race starts from zero. Kebawa masalah IT. Dan juga ini kan ngejelasin gimana awalnya gue masuk golf, gimana awalnya
gua milih untuk bikin channel golf campur bodybuilding. Dan semoga teman-teman semua kehibur dan bisa ngambil manfaat dari channel gue ini. Oke, sampai sekian dulu. Gue mau lanjut perjalanan. Nanti mungkin gue akan kasih footage waktu gue main golf sama teman-teman, sama Nino, sama bokap, sama abang gue. Mungkin nggak akan full 18 hole shot by shot, tapi ya seenggaknya adalah footage-nya yang seru-seru lah kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke lapangan golf. Apa tadi nggak ada yang beres kan? Lain juga nggak ada yang beres kok, santai aja. Ya santai gitu aja, nggak apa-apa. Santai gitu aja. Bagus sendiri dia malah.
ini semuanya segaris. 1, 2, 3. Bola gue juga segaris, tapi sebelah sini. Udah jalan jauh-jauh, kelewatan bolanya. Yes.